Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, tepat juga di hari ini kita sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal. Maka alhamdulillah, mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadailus Syuhur. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Dalam kitab Fadailus Syuhur, pengersa Abah memaknai 9 huruf pada lafaz Rabiul Awal. Yang pertama ada huruf ro. Ro yang pertama pengersa apa memaknai dengan robito. Apa robito itu? Perantara, wasilah, jembatan. Maka ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada jembatan yang bisa kita lewati, jembatan yang bisa menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada jembatan, ada wasilah, ada perantara. Karena Allah sudah mendidik kita. Allah sudah mendidik kita semuanya. Ketika padahal Allah mampu. Salah satu contohnya, ketika Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini, Allah bisa saja langsung menurunkan Al-Quran tersebut langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mampu, Allah bisa, Allah sang kuasa. Tapi ternyata tidak seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran melalui Jibril. Lalu disampaikan kepada baginda kami Nabi besar Muhammad SAW. Itu contoh konkret pendidikan untuk kita semuanya. Sebaliknya begitu. Ketika kita pun ingin mendapatkan kebaikan Allah, kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, tidak bisa ujug-ujug kita langsung kepada Allah. Siapa kita? Gitu ya. Siapa kita? Bahkan dengan segala kurangnya amal kita, itu akan sangat jauh dan akan sangat susah sekali untuk mendapatkan langsung titik keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur sepenuh langit dan bumi. Ketika Allah mengirimkan kepada kita sosok perantara, sosok wasilah yang akan menghantarkan semua keinginan kita, yang akan menghantarkan semua harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Ya saat ini yang menjadi perantara kita, wasilah kita untuk menyambungkan dan menyampaikan dan mengusulkan kita kepada Allah, yaitu guru agung kita pengersa Abah Awas. Maka pengersa Abah lah yang bertugas, yang akan menghantarkan segalanya tentang kita. Memperkenalkan kita. Kepada siapa? Kepada seluruh ahli silsilah, kepada baginda kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti akan disampaikan catatan itu diperkenalkan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pantaslah kalau pengusaha Abah mengingatkan kita selalu, kapanpun, dimanapun, mau ngapain pun, gitu ya. Minimal ingat saja sama guru, gitu ya. Syukur-syukur kita mau melakukan apapun, kita langsung datang sohbah kepada pengusaha Abah, bilang kepada pengusaha Abah secara zahir langsung. Tapi ketika tidak pun minimal ingat saja. Mau buka toko, kita ingat dulu. Mau buka rolling door, kita mau ingat guru dulu. Gitu ya. Kita mau ke pangkalan, mau ngojek, mau jualan ke lapak kita, mau ngajar ke sekolah, tempat ngajar kita. Kemanapun, ke kampus, kemanapun. Ingat saja dulu sama guru. Ini Robito namanya. Ketika kita, bahasanya, ketika kita Robito kepada Allah, caranya dengan zikir kepada Allah. Robito ingat kepada para nabi, terutama kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW, dengan banyak banyak solawat kita kepadanya. Kalau kepada guru kita, kapanpun dimanapun ingat saja dengan apa? Dengan cara kita mengingatnya belum melakukan apapun,
kita baca Bani Hashim dulu, kita tawasul dulu kepada baginda Rasul, kita kirimkan Fatihah dulu kepada guru agung kita. Maka ini adalah cara paling efektif untuk kita semuanya. Dengan penuh keyakinan. Yakin, yakin-yakinnya. Karena ketika seorang hamba sudah mendapatkan haknya, sudah ditalkin zikir, maka secara otomatis seluruhnya sudah ada dalam genggaman guru agung kita. Maka kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, semuanya ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui CCTV-nya, yaitu guru agung kita. Maka dengan penuh keyakinan, Masya Allah, kayak kemarin saja, dengan penuh keyakinan dan semangat untuk berangkat menakib di Monas, saya mengalami itu kemarin. Saya meyakini sepanjang jalan saya sudah robit, Abah, gitu ya. Pokoknya mungkin saya dipisahkan untuk menakib zahir batin di Monas bersama pengesabah. Akhirnya apa? Saya nggak ngeliat-liat handphone, tidak meriksa-meriksa handphone. Gitu. Akhirnya sampai di Monas, ternyata tidak dapat parkiran, karena ternyata parkiran yang sudah disepakati oleh panitia pun dibatalkan. Akhirnya banyak bis, parkiran yang diusir-usir oleh tentara, oleh pasukan yang sudah mulai banyak. Tapi ketika terus saya kencang, dan saya yakin Abah tahu, Abah dengar. Apa sampai di salah satu gerbang Monas, akhirnya saya dipertemukan dengan ikhwan, dengan salah satu wakil talqin, dan akhirnya ya sudah, yang tadinya sudah niat, dapat ide, dikasih tahu bahwa parkir bisa digambir gitu ya, kalau masih dapat gitu ya. Tapi akhirnya apa? Masya Allah, dengan karomah guru agung, saya bisa masuk langsung ke pelataran Monas. Mobil bisa masuk ke dalam, parkir di dalam, dan ya dimudahkan segalanya. Akhirnya dibisahkan untuk ikut manakib langsung lahir batin bersama guru agung. Baru saya pas dikasih tahu bahwa ada maklumat bahwa kalau masih di jalan, suruh putar balik, kembali lagi. Saya nggak ngelihat handphone, nggak ngelihat maklumat itu. Saya dengan keyakinan saya harus hadir. Saya bilang, Abah, saya pengen hadir bersama bangsa Abah. Dan itu nyata. Lalu kita mau melakukan apapun itu, tinggal bilang, pakai bahasa kita, ceritakan, Abah, saya mau anu. Itu sampai, itu didengar demi Allah. Abah tahu. Maka jangan ada keraguan bagi kita semuanya. Karena salah satu penyakit kita bertoriko, yang akan menjadi penyakit yang fatal, yaitu ragu kepada guru. Kalau ada keraguan sedikit saja kepada guru, sama dengan kita menimbulkan penyakit yang akan membawa kita kepada kecelakaan. Jadi jangan ada keraguan tentang hal apapun. Ketika Abah memerintahkan ini, Abah menunjukkan ini, ikut saja, manut saja. Sami'na wa ata'na. Jangan ada keraguan. Ketika ada keraguan, kok bisa? Kok gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada keraguan seperti itu. Itu yang akan menyesatkan kita. Maka salah satu penyakit, saya bilang penyakit kita bertoriko, yang akan menjadi penghalang, yaitu ragu kepada guru. Maka yuk sama-sama kita tumbuhkan keyakinan, kapanpun, dimanapun, khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja di semua sekolong langit, bahwasanya yakin Abah ada bersama kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena Abah memandangnya bukan pakai pandangan mata zahir ini, tapi Abah memandangnya dengan basirah, dengan cahaya hati, dengan pandangan batin, dengan pandangan yang bersih dari kalbu, yang bersih dari hati guru agung kita. Maka kita tinggal ikut saja, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita dengan maksimal. Kalaupun terbesit di otak ini ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya, tadi sampaikan saja dalam hati. Itu robito namanya. Abah, saya misalnya ada keraguan apa nih? Nah, dan Abah tahu, dan itu pasti akan terjawab. Entah terjawabnya langsung oleh lisan guru agung, atau melalui lisan para pembantu khususnya, para wakil talqin, atau kapanpun, dimanapun. Itu nanti akan diarah. Maka
Tinggal apa? Bersihkan hati supaya hati kitanya makin tajam, ya. Pandangan hati kitanya makin bersih, makin tajam, sehingga bukan arti wah makin tajam akhirnya kita bisa ngelihat kuntilanak, melihat juri, bukan. Tapi lebih kepada kita selalu setelah membersihkan hati ini, dengan kebeningan hati ini, mata batin kita yang bersih, maka ini pun akan membawa kita kepada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka rohnya adalah robito, perantara, wasilah, jembatan. Untuk mendapatkan ridho Allah, ada jembatan, ada perantara, ada wasilah yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni guru agung kita, pengesabah. Lalu basiroh, cahaya hati. Ingin mendapatkan apapun, ingin melihat yang tidak terlihat oleh orang lain, maka kita harus mempertajam pandangan cahaya hati kita. Dengan apa? Tidak lain, dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua itu? Agar kita semuanya mendapatkan yusrullah. Apa yusrullah? Kemudahan dari Allah. Masya Allah. Kalau hatinya sudah bersih, akhlaknya jadi makin baik. Siapa yang tidak senang kepada orang yang akhlaknya baik? Gitu ya. Siapa yang tidak senang kepada seseorang yang akhlakul karimahnya, senyumnya menyejukkan, akhlaknya menyenangkan, semuanya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia punya patokan, bisa mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui guru agung kita. Ingin tahu akhlak Rasul? Maka lihat guru agung kita. Ingin tahu cara sholat Rasul? Ikutin guru agung kita. Ingin dengar suara Nabi, bahkan Abah sampai pengen dengar suara Nabi. Sedangkan kita lahir di zaman ini. Gimana caranya? Ya ini. Mana suara Nabi? La ilaha illallah. Ketika kita zikir, kita sedang mendengar dan mempersamai dengan suara Nabi. Masya Allah. Kalau semua itu sudah dilakukan, akhlaknya sudah ngikutin Nabi melalui guru agung kita, zikirnya, sholatnya, semuanya, maka batinnya akan terang menerang. Mata hatinya, pandangannya akan cakep, maka yakinlah kemudahan demi kemudahan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yusrullah. Maka yakinlah saja. Ketika kita punya guru agung, Allah akan senantiasa selalu mengirimkan segala kemudahan, bala bantuannya untuk kita semuanya. Asal pertanyaannya, mau atau tidak kita untuk memaksimalkan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita. Kenapa? Karena semuanya sudah dikasih. Semuanya sudah dititipkan. Semuanya sudah diberikan kepada kita semuanya. Tinggal mau atau tidak. Salah satunya, Abah sudah menjamin tidak akan dikasih susah hidupnya, dunia akhiratnya. Tidak akan kasih belangsak dunia akhirat. Agar apa? Caranya gimana? Sholat di awal waktu. Gitu ya. Nah, perkara ini saja. Wah, kok kita kok masih ada susah, masih ini. Kita koreksi diri kita. Oh iya, bisa jadi. Yang perkara yang satu ini saja kita belum bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Masih keteter. Sehari-seharinya tuh subuh bagus, zuhur bagus, asar yang agak lambat. Gitu ya. Asar bagus, maghribnya yang ketinggalan. Maghrib bagus, isyanya yang kemalaman, yang ketunda-tunda. Jadi ada saja. Ini perkara ini saja, gitu ya. Perkara hal ini saja, tinggal balik lagi kepada diri kita, mau atau tidak. Ketika kita mau, laksanakan saja. Maka ini adalah kemudahan dari guru agung yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan amalan apa lagi? Mau dikasih kemudahan di setiap urusan. Sebelum tidur, kata Abah, baca Bani Hashim. Salawat Bani Hashim 1681. Nah, balik lagi kepada diri kita, mau atau tidak kita untuk mengamalkan itu. Gitu ya. Itu sebelum tidur. Belum bisa, setiap habis sholat fardu. Mampu apa tidak kita? Jangan kurang dari 40 kali membaca sholawat Bani Hashim. Banyak kan masih ketinggalan. Masih tidak mau untuk itu. Jadi senangnya mau, bahagianya mau, suksesnya mau,
Tapi untuk mengamalkan ini tidak mau. Padahal apa? Kemudahan demi kemudahan. Cara-cara untuk mendapatkan yusrullah, kemudahan dari Allah, semuanya sudah diberikan oleh guru agung kita. Kepada kita semuanya, murid-muridnya. Maka tinggal kita melaksanakan saja. Segala apapun yang dicontohkan oleh guru agung kita, maka yusrullah, kemudahan dari Allah akan diberikan kepada kita. Maka mudah-mudahan minimal 3 huruf ini saja. Dan ditambah satu lagi. Robi' ada ain. Ainnya adalah Abdullah. Jelas, tepat. Di hari ini tanggal 12 Rabiul Awal telah lahir. Dan Abah menyatakan di kitab ini, Abdullah, hamba Allah yang dimaksud tak lain tak bukan yakni seorang hamba yang mulia di antara yang paling mulia, yang soleh di antara yang paling soleh. Siapa dia? Yaitu baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dengan ikut kepada guru agung kita sama dengan kita sedang mengikuti baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bunda Aya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih kepada seluruh para wakil talqin, pemangku manaqib, para ikhwan, terusus, terutama. Yuk sama-sama kita haturkan terima kasih kepada guru agung kita Pengarsa Abah. Terima kasih Abah, terima kasih Umi atas segala bimbingan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga sampai saat ini kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Hormati bangsa Bahaus, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Jumat berkah, berkah, berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.